Halo, selamat pagi pemirsa. Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, belasan orang kocar-kacir saat Satuan Intel Kodim 0208 Asahan menggerebek sarang narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Belasan orang ditangkap beserta barang bukti narkoba. Inilah detik-detik tim Intel Kodim 0208 Asahan melakukan penggerebekan barak narkoba di pinggir Sungai Silau, Desa Sijawi-Jawi, Saikepayang, Asahan, Sumatera Utara. Kedatangan petugas sempat membuat pengguna narkoba panik dan kocar-kacir. Petugas yang tak kehilangan buruannya langsung mengepung lokasi dan langsung menyergap para terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan di sekitar lokasi, petugas menemukan puluhan alat hisap sabu atau bong dan puluhan bungkusan klip berisi sabu dan ganja kering siap pakai. Tidak hanya itu, petugas menyita senjata tajam dan senapan angin dari lokasi. Selanjutnya para pelaku dibawa ke Makodim 0208 Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari informasi yang kami dapat di lapangan dari anggota kami memang betul. Kami merencanakan nunggu setelah air surut. Tapi airnya pasang, kami pun sudah menyiapkan satu tim di darat, satu tim di sungai untuk mengantisipasi apabila mereka melompat atau membuang barang bukti barang-barang tersebut. Ada berapa orang diamankan dan BD-nya apa aja Pak, barang buktinya? Baik, terima kasih. Yang diamankan itu ada 19 orang. Untuk prianya 18, wanita 1. Barang bukti yaitu 20 paket sabu-sabu dengan berat 10,2 gram. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sebanyak 19 orang terduga penyalahguna narkoba diserahkan ke Mapolres Asahan beserta barang bukti narkoba. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, komuter residivis curanmor kembali beraksi dan sasar motor yang ada di parkiran minimarket di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam CCTV hingga viral. Komplotan curanmor terekam CCTV saat melancarkan aksinya di parkiran minimarket Jalan Perintis Kemerdekaan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kedua pelaku sempat berkeliling memantau situasi dan saat dirasa aman, satu pelaku membobol kunci kontak menggunakan kunci letter T. Tak butuh waktu lama, pelaku menggasak dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku, ER dan E, diringkus polisi di wilayah Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang penadah berinisial U di wilayah Warung Kiara. Selain ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti kunci letter T dan 2 unit sepeda motor. Mencari target sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya, salah satu pelaku turun dari sepeda motor dan menghampiri target sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian mengeluarkan alat berupa kunci T, berikut dengan mata kunci yang ujungnya telah diruncing. Selanjutnya, kedua sepeda motor hasil curian diserahkan kepada pemiliknya. Sementara para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap belasan kasus curanmor di berbagai wilayah di Kota Depok, Jawa Barat. Ya, pengungkapan tersebut berkat penelusuran barang bukti rekaman CCTV. Aksi curanmor yang dilakukan 4 pelaku terekam CCTV di sebuah masjid di kawasan Pondok Cina, Beji, Depok. Berbekal kunci letter T, pelaku membobol sepeda motor sasarannya hanya dalam hitungan detik. Aksi ini dilakukan saat korban tengah menunaikan ibadah sholat. Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang para pelaku beserta barang bukti sepeda motor curian. Berdasarkan catatan polisi, selama 3 bulan terakhir ada 11 laporan polisi yang sudah terungkap. Selain itu, 10 orang pelaku, 9 motor curian, serta surat-surat kendaraan dan berbagai jenis kunci letter T turut diamankan. Mereka melakukan pencurian berpura-pura ke masjid, tempat ibadah, kemudian di saat sepi lengang, pada saat masyarakat sedang melakukan ibadah,
Mereka melakukan pencurian dengan letter T. Saat ini polisi masih mengejar sejumlah pelaku termasuk yang berperan sebagai penadah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga karena masalah utang piutang, sepasang kekasih terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku seorang wanita mengamuk dan membawa sebilah parang terlihat merusak satu unit motor milik korban. Korban yang dianiaya hingga terluka merekam peristiwa hingga viral di media sosial. Dari kejadian yang dialami, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapores Mamuju Tengah. Pada hari ini, berdasarkan video yang kami... Pemirsa, seorang wanita di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengamuk dan menganiaya kekasihnya hingga terluka. Diduga aksi penganiayaan dipicu masalah utang piutang. Diduga karena masalah utang piutang, sepasang kekasih terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku seorang wanita mengamuk dan membawa sebilah parang terlihat merusak satu unit motor milik korban. Korban yang dianiaya hingga terluka merekam peristiwa hingga viral di media sosial. Dari kejadian yang dialami, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapores Mamuju Tengah. Pada hari ini, berdasarkan video yang kami terima dan pengaduan dari lelaki Rian, kami sementara membuat laporan pengaduannya dan untuk perkembangannya kami serahkan kepada anggota reskrim. Korban mengalami luka sobek di bagian lutut karena sabetan benda tajam. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penganiayaan dan segera memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terjebak di perlintasan kereta Grogol, Jakarta Barat. Perlintasan kereta diduga rusak dan juga licin setelah diguyur hujan. Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di perlintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lalu Pak, jalan rusak. Sudah pernah 2 hari yang lalu, tadi itu informasi penumpangnya pada turun semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang, bisa naik, jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi, langsung naik lagi, udah lewat rel itu. Kini perlintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban hilang akibat kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat terus dilakukan. Pemirsa, kemarin fokus pencarian diarahkan ke lantai 8 gedung Glodok Plaza setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di lantai 6 dan juga 7. Sebanyak 42 tim gabungan dari Damkar, Kepolisian dan juga BPBD dikerahkan untuk menyisir dan juga mencari para korban. Hingga kini sudah 11 kantong jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sementara itu pemirsa, sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Saat ini tim DVI RS Polri juga telah mengumpulkan 22 sampel antemortem yang akan dicocokkan dengan data yang jika sesuai jenazah akan segera diberikan kepada pihak keluarga. Pemirsa, keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mengamankan kendaraan milik korban. Langkah ini diambil setelah kendaraan tersebut viral di media sosial.
Kesedihan tak mampu dibendung keluarga Oshima Yukari, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Pihak keluarga datang ke lokasi untuk mengambil kendaraan milik korban. Kendaraan ini dibawa Oshima saat kejadian kebakaran. Keluarga membawa sejumlah dokumen resmi untuk memastikan pengambilan dilakukan sesuai prosedur. Kami dari pihak keluarga Oshima Yukari, hari ini kami keperluannya untuk pengambilan kendaraannya Oshima. Karena saat kejadian Oshima datang ke sini membawa kendaraan itu. Syarat pengambilan pastinya bukti kepemilikan kendaraan itu ya, apakah itu BPKB atau STNK, ditambah juga bukti bahwa kita itu keluarga, dibuktikan dengan bukti KK bahwa memang kita ada keluarga dengan si Oshima Yukari itu. Awalnya keluarga belum fokus pada kendaraan ini karena masih berharap mendapatkan kabar baik terkait Oshima Yukari. Namun setelah kendaraan tersebut viral di media sosial dan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga merasa harus mengamankannya. Dari Jakarta, Wenda Dura, Indra Purnama, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas akibat ditabrak city car yang melaju ke ugalan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ironisnya, korban merupakan ibu dan juga anak. Warga berusaha mengevakuasi bangkai motor yang remuk di kolong city car usai tertabrak di Jalan Raya Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Sementara warga yang lain berupaya mengevakuasi korban yang terjatuh di tengah persawahan. Kecelakaan berawal saat mobil melaju kencang dari arah utara menuju kota Sampang. Tiba di TKP, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak korban yang merupakan ibu dan anak. Meski korban sempat dibawa ke puskesmas, namun naas nyawanya tak tertolong. Pengemudinya sepeda motor itu meninggal di puskesmas Kedungdung, sementara pemboncengnya meninggal di rumah sakit Sampang. Inisial korban itu NH, pengemudi 26 tahun dan NS 50 tahun. Hasil penyelidikan sementara, kendaraan oleng karena pengemudi mengantuk. Kecelakaan ini telah ditangani unit laka lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib naas dialami oleh seorang warga yang tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi di Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis siang. Korban tewas saat memperbaiki atap di lantai 3 ruko dan tanpa sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Irawan, 40 tahun, yang tewas tersengat aliran listrik bertegangan tinggi di Jalan Kauman, Kelurahan Tegareja, Cilacap, Jawa Tengah. Korban tewas saat melakukan pekerjaan memperbaiki atap sebuah ruko. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis, lantaran jasad korban berada di atas kanopi ruko. Untuk keamanan evakuasi, aliran listrik dipadamkan untuk sementara. Kejadian ini bermula saat korban bersama rekannya memperbaiki atap yang bocor di lantai 3 sebuah ruko. Tanpa sengaja, lembaran baja ringan yang digunakan untuk mengganti atap yang bocor menyentuh aliran kabel listrik yang berjarak cukup dekat. Seketika itu, korban tukang bangunan terpental akibat sengatan listrik bertegangan tinggi. Korban kemudian terjatuh dari ketinggian 5 meter dan langsung tewas tersangkut di kanopi ruko di lantai 2. Itu tarik berjaringannya sama temannya kan udah dikasih tahu, awas hati-hati tuh banyak kabel, tapi mungkin nggak tahu kenapa, terus tahu-tahu narik mau nurunin udah nyenggol kabel kedua jatuh Pak. Terus langsung dengar suara jeder, terus langsung jatuh di apa. Jenazah korban dibawa ke RSUD Cilacap guna menjalani visum. Kasus ini masih ditangani aparat kepolisian Polsek Cilacap Selatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja yang memasang jaringan Wi-Fi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tiba-tiba tersengat aliran listrik bertegangan tinggi pada Rabu siang. Akibatnya korban langsung tewas tersangkut kabel di ketinggian. Pasang Wi-Fi setrum listrik. Perempatan Tangudang Legi. Warga digegerkan tewasnya M. Fahmi Rijal, 20 tahun, seorang pekerja pemasangan jaringan Wi-Fi di Desa Gondang Legi, Prambon, Nganjuk. Jasad korban tersangkut di ketinggian akibat tersengat listrik bertegangan tinggi.
Proses evakuasi berlangsung lama karena petugas harus mendatangkan tim dari PLN. Usai dievakuasi, jasad korban sempat diidentifikasi sebelum dibawa ke rumah duka, sebelum dimakamkan di pemakaman umum Desa Baleturi. Sebelumnya, korban bersama rekannya hendak memasang kabel Wi-Fi di lokasi tanpa mengenakan pengaman apapun. Diduga tanpa sengaja, kepala korban yang tak mengenakan helm menyentuh kabel listrik hingga akhirnya tersengat dan tewas seketika. Sendirian apa? 2 orang, Pak. Oh, 2 orang. Yang satunya? Yang satunya tarik kabel. Oh, narik kabel yang satunya. Satunya naik. Kesetrum di atas. Di atas, Pak. Langsung mati apa? Langsung meninggal, Pak. Langsung meninggal. Kasus ini kini sudah ditangani petugas dari Polsek Prambon Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam koper di tempat pembuangan sampah. Polisi masih menyelidiki dan juga mencari identitas korban. Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Koper tersebut sebelumnya terbungkus karung yang menyerupai paket ekspedisi, ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir. Warga yang pertama kali menemukan awalnya curiga adanya paket di dalam selokan saat membuang sampah. Karena susah dipindahkan, warga akhirnya melapor ke polisi. Tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi yang datang ke lokasi langsung membuka koper dan mendapati jasad wanita dalam posisi meringkuk. Terus ternyata kopernya terkunci kan? Kopernya terkunci, akhirnya penasaran juga kita buka di kancingnya itu, karena ada kain itu, kita gunting, terus pas kita buka sedikit kok ada selimut, kebetulan ada semacam bercak darah, akhirnya kita berhenti di situ. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan tidak menemukan identitas korban. Tadi memastikan itu manusia apa enggak, ya manusia gitu aja. Ciri-ciri gimana Bu? Perempuan lagi? Kalau kemungkinan besar ya tadi perempuan. Ya, soalnya dari tadi ada ketemu sendal perempuan, terus bagian bahu yang kelihatan bagian bahu ada bentuknya tuh mengarah ke perempuan. Perkiraan umur berapa? Dari Ngawi ya. Perkiraan umur berapa? Perkiraan Nggak bisa memastikan, belum bisa memastikan. Tapi kelihatannya anak-anak apa sudah dewasa kelihatannya? Dewasa. Saat ini, jasad wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut diotopsi di RSUD Suroto, Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Seorang gadis jadi korban begal payudara saat berangkat kuliah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi itu terekam CCTV hingga viral di media sosial. Kamera CCTV merekam korban LR saat berjalan untuk berangkat kuliah di samping Pasar Batu Jajar, Desa Batu Jajar Barat, Bandung Barat. Saat korban berpapasan dengan pelaku pun tiba-tiba melakukan tindak asusila dengan meraba bagian dada korban. Aksi asusila ini pun viral di media sosial. Akibat kejadian ini, korban syok hingga keluarga melaporkannya ke polisi. Pelaku pun diamankan untuk dilakukan proses mediasi. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan dan dibuktikan dengan diagnosis surat dari keluarga dan pihak terkait. Untuk pelaku yang saat ini memang sudah ada di Mako Polsek Batu Jajar. Kemudian perlu diketahui bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan dan ini dibuktikan. Usai kejadian, warga mengimbau agar selalu berhati-hati terutama saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang petugas keamanan sebuah perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur nekat mencabuli seorang bocah perempuan berusia 8 tahun. Ironisnya, korban adalah anak warga perumahan tersebut. Seorang petugas keamanan perumahan berinisial MV berusia 21 tahun mencabuli seorang bocah perempuan berusia 8 tahun. Korban adalah salah satu anak warga di perumahan tempat pelaku bekerja di Sidoarjo, Jawa Timur.
Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan di kamar mandi yang ada di dalam pos satpam. Pelaku mengaku nekat mencabuli korban yang masih duduk di kelas 3 SD ini karena nafsu akibat sering menonton video porno. Dalam melakukan aksinya, pelaku membujuk korban agar mau masuk ke pos security untuk diberi mainan. Namun begitu masuk pos security, korban diajak masuk kamar mandi dan dicabuli oleh pelaku. Aksi bejat pelaku ini sendiri terungkap setelah korban melapor ke orang tuanya dan kemudian ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian. Pelaku bertemu dengan korban di sebuah perumahan, dengan korban diodayu di sebuah kamar mandi, diimbing hadiah. Di situlah mereka ulangi pelaku ini dalam 3 bulan kemudian kelamin dari anak. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, News Pagi akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.